Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Maram Sibuya, NPM 2208260190. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang preeklamsia. Apa itu preeklamsia? Preeklamsia adalah peningkatan tekanan darah dan kelebihan protein dalam urin yang terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Bila tidak segera ditangani, preeklamsia bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya bagi ibu dan janin. Jadi, preeklamsia ini dia itu hipertensi pada kehamilan. Selanjutnya ke faktor risiko. Jadi faktor risikonya itu meski penyebabnya belum diketahui, ada beberapa faktor yang juga memicu preeklamsia itu riwayat penyakit ginjal, diabetes, hipertensi, penyakit autoimun dan gangguan darah. Bisa juga riwayat preeklamsia sebelumnya, bisa juga riwayat preeklamsia dalam keluarga dan juga kehamilan pertama. Untuk etiologinya, terdapat beberapa penyebab dari pembuluh darah yang abnormal ini antara lain tidak cukupnya aliran darah menuju rahim, bisa juga karena kerusakan pada pembuluh darah, bisa juga masalah pada sistem imunitas beberapa gen. Gejalanya biasanya gejala preeklamsia ini dia nyeri kepala, gangguan penglihatan menjadi buram, nyeri perut kanan atas, mual dan muntah, produksi urin menurun, penurunan jumlah trombosit pada pemeriksaan darah, gangguan fungsi hati dan juga sesak napas. Selanjutnya ke patofisiologinya. Patofisiologi preeklamsia ini berawal dari kegagalan remodeling pada arteri spiral yang menyebabkan iskemia plasenta. Selanjutnya iskemia meningkatkan produksi protein anti yang iogenik dan faktor proinflamasi yang turut berkontribusi pada disfungsi endotel organ target. Selanjutnya, cara mendiagnosa preeklamsia ini. Biasanya eh, pasien preeklamsia ini datang dengan keluhan biasanya dia nyeri kepala, nyeri tengkuk, nyeri, dia pusing juga. Setelah itu, waktu kita melakukan pemeriksaan fisik, tekanan darahnya itu lebih dari 140, dia itu mengalami hipertensi. Selanjutnya, kalau dari pemeriksaan fisik umum head to toe-nya, dia kalau dari abdomennya itu dia nyeri kuadran kanan atas dan setelah itu di ekstremitasnya ada edem pretibial. Setelah itu kalau dari pemeriksaan Leopard 1 sampai 4 dia normal. Selanjutnya, bisa juga melakukan pemeriksaan penunjang, bisa kita lakukan darah lengkap. Biasanya dari darah lengkap ini ditemukan trombositopenia. Setelah itu, kita bisa melakukan fungsi hepar. Biasanya SGPT, SGOT-nya meningkat. Setelah itu, fungsi ginjalnya, ureum dan kreatinin. Selanjutnya, di urinalisanya adanya ditemukan protein urea. Setelah itu, kita bisa melakukan USG juga. Selanjutnya, untuk tata laksana preeklamsia ini kita bisa berikan nifedipin 10 mg 3 kali 1 dan juga vitamin B6 100 mg 4 kali 1 dan juga paracetamol 500 mg 3 kali 1 kalau dia demam. Selanjutnya, kita ke komplikasi. Kalau dari komplikasinya preeklamsia ini bisa menyebabkan hipertensi gestasional, preeklamsia ringan atau berat juga bisa membuat hipertensi kronik. Untuk edukasi dari preeklamsia ini kita mesti berikan ANC teratur, kurangi makan makanan yang asin, yang berlemak juga. Setelah itu kontrol stres, berobat teratur, minum obatnya dengan teratur dan juga banyak istirahat. Dan selanjutnya di ujung kanan bawah adalah referensinya. Referensinya dari yang saya dapatkan ini dari buku William Obstetric dan juga dari jurnal PubMed. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.